Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Budi Fajri Arzi. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan travel tracker business plan dari Navigage. Next. Ya, jadi mengenai company dan produk. Di sini travel tracker adalah sebuah aplikasi smartphone yang bertujuan untuk menghubungkan setiap traveler dari seluruh belahan dunia. Nah, uniknya adalah jika suatu aplikasi itu menunjukkan jalan menggunakan algoritma, di sini travel tracker keunikannya adalah berdasarkan pengalaman dari user. Jadi track yang dihasilkan adalah track yang dibuat sendiri oleh user. Apa tujuannya? Karena setelah melakukan beberapa riset, saya menemukan bahwa masih banyak orang yang melakukan ya. Di sini executive summary dari company dan produk adalah travel tracker adalah sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Navigage. Jadi Navigage itu khusus beroperasi pada mengembangkan aplikasi khusus untuk traveler. Nah, di sini uniknya adalah jika aplikasi map mobile lain itu menggunakan algoritma untuk menunjukkan jalan, travel tracker menunjukkan jalan menggunakan pengalaman langsung dari user. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jalur yang akurat, sehingga tidak banyak orang-orang yang ingin traveling tanpa harus cemas mendapatkan jalur yang salah. Seperti itu kira-kira. Next. Ya, jadi sehingga terciptalah lingkungan traveler sosial media yang aktif dan orang satu sama lain saling berkontribusi untuk memberikan jalur yang unik mereka masing-masing. Dan mereka pun bisa share pengalaman mereka dalam melakukan traveling. Next. Ya, objektifnya adalah memberikan rute yang akurat, lalu menjadikan aplikasi ini wajib dimiliki oleh setiap pengguna mobile application. Melihat banyaknya perkembangan, terutama di Indonesia, banyaknya pengguna mobile application. Lalu mereka pun bisa menyimpan tempat-tempat unik yang mereka tandai sendiri, dan berbagai pengalaman unik lainnya. Next. Ya, mission travel tracker adalah menjadikan sistem komisi sebagai acuan awal bagi user-user yang baru mendaftar agar mereka terpancing untuk saling berkontribusi. Yang kedua, travel tracker akan mendapatkan alternatif referensi terbaik dari pengalaman-pengalaman user di seluruh dunia. Yang ketiga, travel tracker akan mendapatkan follower terbaik, user terbaik dengan follower terbanyak, dan melakukan perjalanan terbanyak dan terunik. Yang terakhir, nah, ketika aplikasi tersebut travel tracker sudah terkenal, ini akan memancing para pemasang iklan agar memasangkan iklannya di aplikasi ini. Next. Nah, resiko yang memungkinkan untuk terjadi ialah rekaman perjalanan trip track itu tidak valid, karena bisa jadi
user melakukan perjalanan secara asal-asalan. Mungkin terlalu unik kali ya. Yang kedua, akan ada user yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan komisi. Jadi dengan adanya sistem komisi tadi untuk memancing mereka melakukan rekaman perjalanan trip track mereka, bisa jadi mereka akan mencari kelemahan sistem untuk mendapatkan komisi. Yang ketiga, nah, rute yang mereka sudah rekam itu bisa jadi akan basi, istilahnya basi lah, expired. Nah, karena tidak adanya validasi dari user lain kepada track yang sudah direkam tadi. Oke, yang selanjutnya adalah company summary. Nah, jadi nama company-nya itu adalah Navigage. Ya, ini khusus perusahaan yang melayani di bidang pemetaan daerah. Nah, Navigage ini didirikan berdasarkan problem dalam memetakan daerah secara real. Jadi modalnya adalah ide-ide kreatif dari pengalaman hidup. Nah, kami berusaha membangun apps kami sendiri. Nah, kami memperhatikan banyaknya pengguna smartphone yang bertumbuh pesat di Indonesia. Lalu kami pikir ini adalah sebuah peluang untuk mengembangkan apps pada smartphone tersebut, terutama di platform Android. Nah, itu sudah semakin menjamur di Indonesia. Nah, jadi Navigate ingin semua orang, terutama Indonesia, agar dapat merasakan manfaat dari teknologi yang ada pada smartphone-nya. Dengan begitu, Navigate bisa menjadi perusahaan penghubung bagi siapa yang mau mencari ilmu pengetahuan baru mengenai pemetaan, sekaligus tempat berbagi pengalaman mereka. Nah, kepemilikan company ini Navigate didirikan oleh Budi Fajri Arzi sebagai penemu sekaligus pemimpin perusahaan. Nah, rencananya lokasinya akan menyewa satu lantai ruko di sekitar Alam Sutra sebagai kantor pertamanya. Oke, itu tadi tentang company. Selanjutnya tentang produk. Nah, apa sih produknya? Nama produknya Travel Tracker. Jenis produknya adalah Navigation Maps. Platformnya rencananya akan dibangun di Android dan iPhone. Lalu seperti apa sih pengguna aplikasi ini? Kira-kira umurnya 15-40 tahun dengan gender bebas. Nah, hobinya yang jelas pastinya traveler, kurir, employee, mahasiswa yang suka touring, siswa SMA, wisatawan, supir pun juga sangat membantu sekali. Nah, ini detailsnya. User yang menyukai tempat-tempat unik yang ingin dicatat sendiri atau di-share agar teman-temannya dapat mengetahui. User yang membutuhkan rute akurat dengan perjalanan tercepat maupun alternatif. Nah, user yang senang sekali dengan jalan-jalan, memiliki kendaraan sendiri, dan juga user yang sering naik kendaraan umum. Lalu spesifiknya apa sih? Yang pertama, dia dapat merekod perjalanan mereka. Lalu mereka pun dapat membagi ke teman-teman mereka jalur yang mereka lalui. Lalu mereka dapat memutar kembali hasil rekaman perjalanan mereka ketika mereka suatu saat nanti lupa. Seperti itu. Nah, unique selling point-nya adalah make your own real navigation. Ya, yang bertujuan buatlah navigasi realmu sendiri. Lalu jika dibandingkan dengan kompetitor, salah satu pemain besarnya ialah Waze. Jadi perbedaannya adalah Waze, kalau Waze itu menggunakan
algoritma untuk menunjukkan jalur petanya. Nah, travel tracker ini menggunakan pengalaman langsung dari user. Dan perbedaan yang kedua ialah ada informasi mengenai, kalau Waze ada informasi mengenai traffic secara real time. Kalau real travel tracker ada informasi mengenai transportasi umum. Wah, sangat menarik. Nah, selanjutnya adalah mengenai market analysis. Di sini saya temukan satu data dari situs besar bernama TripAdvisor. Nah, jadi di sini saya menemukan data bahwa ternyata di TripAdvisor ini memiliki 315 juta unik per bulannya, dan ada 200 juta review mengenai akomodasi, restoran, attraction. Jadi intinya apa? Banyak sekali traveler yang ada di seluruh dunia. Nah, data ini diperkuat melalui sumber Google Analytics. Seperti itu. Jadi kesempatannya sangat besar sekali. Lalu marketing strategi yang akan saya gunakan adalah membuat event lomba rute terakurat dan tercepat. Ini akan dilakukan pada awal peluncuran aplikasi, lalu akan diperkuat dengan membuat berbagai iklan di media sosial. Nah, lalu manajemen summary-nya, dari segi development akan ada developer, 25 developer dengan 5 team leader untuk mendevelop API dari maps yang sudah tersedia, lalu notes agar bisa mencatat, merecord dan memplay record track, lalu dapat men-share track, jarak tempuh, waktu tempuh, dan kecepatan. Nah, lalu akan ada juga 3 desainer, satu tim untuk mendevelop user interface. Nah, dari segi maintenance akan ada 25 developer dengan 5 team leader untuk membetulkan bug jika ada setelah peluncuran nanti. Lalu financial plan-nya adalah seperti ini gambarannya. Untuk biaya marketing pada awal tahun membutuhkan biaya sekitar 250 juta dan iklan sekitar 100 juta. Lalu pengeluaran awal itu untuk license software dan manpower tim UI design masing-masing 10 juta dan 12 juta rupiah. Lalu pada saat operasional ini membutuhkan manpower, product development tahunan, dan maintenance, serta rental. Nah, ini untuk kantornya. Lalu server 150 juta, 120 juta, 80 juta, dan 100 juta. Nah, ini akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lalu total pengeluaran dalam 4 tahun ialah 2.314.900.000 rupiah. Lalu, nah, dari mana ke pendapatan didapatkan? Nah, ini salah satu idenya adalah melalui subscription atau berlangganan setiap tahunnya. Kira-kira sebesar 11.600 atau $1. Nah, dengan perkiraan penjualan, pesimisnya adalah 120.000
pelanggan dari sekian banyaknya tadi yang kita lihat datanya. Ini di tahun pertama. Di tahun kedua 240.000 orang, dan di tahun ketiga 360.000 orang ya. Ini pesimis yang kami buat. Nah, dengan subscription 11.000 dengan total subscriber 120.000, di tahun pertama kita bisa dapatkan 1.392.000.000. Nah, di tahun pertama ini kita sudah berhasil return dan mendapatkan gross margin 862 juta ya. Nah, dengan total pendapatan selama 3 tahun sebesar 6.037.100.000 rupiah atau 261% dari modal awal. Ya, sekian eksekutif summary dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.